Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pasir-Panjang. Oke, di sini saya akan menjelaskan EPB dan KPK. Pasti kalian senang kan pelajaran ini? Bisa kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Saya akan review kembali tentang EPB dan KPK. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajarannya. Agar kalian setelah belajar EPB dan KPK, kalian bisa menyelesaikan soal yang berhubungan tentang EPB dan KPK. Apa tujuannya? Kita lihat di sini. Yang pertama yaitu siswa dapat menyelesaikan soal EPB 2 bilangan dengan benar. Berarti kalian bisa menyelesaikannya. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal KPK 2 bilangan dengan benar. Sekarang kita sudah tahu kan tujuan pembelajarannya. Semoga kalian bisa mengerjakan nanti kalau saya kasih soal. Kita lanjut bagaimana sih mencari EPB dari 2 bilangan? Kita lihat dulu dengan konsep dari EPB, yaitu tentukan EPB dari bilangan 8 dan 12. Harus tahu dulu ya, apa sih itu EPB? EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Bagaimana mencari EPB itu? Kita akan memfaktorkan dulu angka 8. Oke, kita akan buat tabelnya dulu di sini. Lalu kita akan tulis angka 8. 8 ini kita bagi dengan angka yang paling kecil, yaitu angka berapa? Angka 1. Berarti 8 dibagi 1, hasilnya 8. Lalu 8 dibagi 2, hasilnya 4. 4 dibagi 3 tidak bisa, jadi kita buat seperti ini saja. Dan kita tulis dulu hasil faktor dari 8. Hasil faktor dari 8 itu apa aja? Faktor dari 8 yaitu sama dengan 1, 2, 4, dan 8. Kenapa 3 ini tidak bisa? Karena tidak bisa dibagi, jadi tidak usah ditulis. Kita lanjut dengan bilangan 12, yaitu kita akan buat tabelnya dulu. Kita tulis angka 12, sama kita akan membagi angka yang paling kecil, yaitu angka 1. Jadi 12 dibagi 1, 12. Kita lanjut dibagi dengan 2. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 3 hasilnya 4. Sama kayak angka 8. Kita tulis dulu faktor 12-nya. Yaitu faktor dari 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah ditulis, kita akan tulis kembali angka-angka itu dari faktor 8 dan 12. Di sini ada faktor dari 8 dan faktor dari 12. Lalu kita akan mencari angka-angka yang sama di faktor 8 dan 12. Mana aja angka yang sama? Yaitu ada angka 1 di faktor 8 dan angka 1 di faktor 12. Kita lihat lagi angka berikutnya, yaitu ada angka berapa? Oh, ternyata ada angka 2 di faktor 8 dan di faktor 12. Kita lihat lagi angka berapa yang ada. Ternyata ada angka 4 di faktor 8 dan di faktor 12. Tapi karena di EPB ini kita mencari faktor persekutuan terbesar. Jadi mana angka yang sama dan mana ya angka yang paling besar? Ternyata angka yang
sama dan angka yang terbesar yaitu ada angka 4. Artinya yaitu pembaginya yang lebih besar dari 8 dan 12. Jadi EPB dari 8 dan 12 yaitu 4. Kita akan lanjut lagi. Oke. Tapi sebelumnya apakah di sini sudah paham untuk mencari EPB dari dua bilangan? Kita akan lanjut. Bagaimana mencari KPK dari dua bilangan? Sama. Kita akan mencari dulu konsep dari KPK-nya, yaitu tentukan KPK dari bilangan 8 dan 12. Tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu KPK, yaitu KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi 8 ini itu akan kita kalikan 1 kalikan, 2 kalikan, 3 kalikan, dan seterusnya. Kita cek lagi dengan kelipatan angka 8. Di sini kelipatan angka 8 yaitu ada 8 dikali 1, 8, 8 dikali 2, 16, 8 kali 3, 24, 8 kali 4, 32, 8 kali 5, 40, 8 kali 6, 48, dan seterusnya. Kita lanjut lagi dengan kelipatan 12. Kelipatan dari 12 yaitu 12 dikali 1, 12, 12 dikali 2, 24, 12 dikali 3, 36, 12 dikali 4, 48, 12 dikali 5, 60, dan seterusnya. Kita akan lihat angka yang sama di sini, di kelipatan 8 dan 12. Angka yang sama itu ada angka apa aja? Angka 24 di bagian 8 dan ada 24 di bagian 12. Dan ada angka berapa lagi? Angka 48. Ini kalau kita teruskan pasti juga ada yang sama, tapi nanti akan kebanyakan. Jadi kita tulis cuma sampai sini. Tapi karena KPK ini mencari persekutuan terkecil, jadi angka yang sama dan yang terkecil yaitu angka berapa? Angka 24, yaitu sama-sama dimiliki oleh kelipatan 8 dan 12. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Oke, kita akan lanjut lagi dengan bagaimana mencari EPB dan KPK. Yaitu di sini ada dua cara mencari EPB dan KPK. Yang pertama kita akan menggunakan pohon faktor, yang kedua kita akan menggunakan tabel. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan yang pertama dulu dengan cara menggunakan pohon faktor. Sama, contohnya yaitu tentukan EPB dan KPK dari bilangan 8 dan 12. Di sini, kita diingatkan lagi dengan bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima yaitu bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dimulai dari 2. 2 dibagi 1, 2, 3 dibagi 1, 3, 5 dibagi 1, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Kita lanjut. Kita buat pohon faktor di angka 8. Kita buat pohon faktor di angka 8. Yaitu, kita buat faktornya, kita akan membagi angka 8 dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Kita akan membagikan 2. Jadi 8 dibagi 2, 4. Dan 4 ini dibagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2.
Karena 2 ini sudah selesai, karena sudah termasuk di bilangan prima, jadi nggak usah dimasuk ke pohon faktor lagi. Kita lanjut dengan bilangan 12. Kita akan buat pohon faktornya. Kita akan membagi 12 dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu angka 2, yaitu 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2, jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena 3 ini sudah termasuk bilangan prima, jadi tidak usah dimasukkan ke pohon faktor lagi. Jika semuanya sudah selesai, kita akan buat tabel dari 8 dan 12. Kalian pasti bingung dengan angka 2 di sini. Angka 2 di sini itu dari bilangan 8. Yang ada 8 bagi 2 ini hasilnya 4, 4 bagi 2 hasilnya 2. Lalu, kenapa juga ada 3? Karena 3 ini dari bilangan 12. 12 yaitu kan ada 2, 2, dan 3. Jadi kita tulis di sini 3. Lalu sudah kita buat faktorisasinya, dari 8 atau pembagi-pembagi yang ada di sini, ada berapa banyak angka 2 di bagian 8? Ada 1, 2, dan 3. Jadi kita tulis 2 pangkat 3. Apakah di bagi 8 itu ada 3? Kita lihat lagi pohon faktornya. Ternyata tidak ada, jadi tidak usah kita tulis. Lalu kita lihat lagi membagi dari 12. Apa ada berapa banyak angka 2 di pohon faktor 12? Yaitu ada 1, 2. Jadi kita buat 2 pangkat 2. Lalu kita menuju ke angka 3. Di pohon faktor, apakah ada angka 3 di pembagi 12? Oh, ternyata ada, yaitu ada 1. Jadi kita buat 3 saja. Oke, lalu kita cari dulu FPB dan KPK-nya. Tapi kalian harus tahu dulu apa itu FPB-nya. FPB yaitu bilangan yang sama pangkat kecil. Yaitu kita lihat di bilangan 8 dan 12. Bilangan yang sama, yaitu bilangannya ada 2. Angka 2 yaitu, tapi di sini kita pangkat yang terkecil, yaitu pangkat Di sini kita akan mencari bilangan yang sama, yaitu bilangan 2 di sini yang sama, tapi di sini ditanya pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil itu yang mana? Ternyata ada di pembagian 12, yaitu 2 pangkat 2. Jadi, FPB-nya itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu kita akan mencari KPK. Apa itu KPK? KPK adalah bilangan yang sama pangkat besar dikali bilangan yang berbeda. Jadi kita lihat bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu angka 2. Tapi di sini ditanya pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya yang mana? 2 pangkat 3. Lalu di sini juga ditanya bilangan yang berbeda. Bilangan yang berbeda yang mana? Di sini ada angka 3. Jadi kita tulis KPK-nya yaitu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 dikali 3 sama dengan 24. Oke, kita akan lanjut tabel.
dengan menggunakan tabel. Sama, di sini kita akan mencari EPB dan KPK dari dua bilangan. Contohnya bilangan 8 dan 12. Kita akan buat dulu tabel dari angka 8 dan 12. Tapi di sini kita juga menggunakan bilangan prima. Itu kita akan buat tabelnya dahulu, yaitu di sini sudah ada KPK-nya dan EPB-nya. KPK-nya itu kita tulis di sebelah kiri dan EPB-nya itu kita tulis di sebelah kanan. Lalu 8 ini kita akan bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Lalu EPB ini gimana? EPB itu karena faktor ini bisa dibagi, jadi sama. Kita tulis 2 seperti KPK ini. Kita tulis 2. Lalu di sini hasilnya sudah 4. Lalu kita akan bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2 dan 6 kita bagi 2 hasilnya 3. Lalu EPB ini gimana? EPB karena ini sudah semuanya bisa dibagi, jadi ditulis seperti KPK, yaitu 2. Di sini sudah dapat 2, lalu kita akan bagi lagi bilangan yang bisa dibagi, yaitu 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 3 dibagi 2, karena tidak bisa jadi kita buat 3 saja. Dan EPB ini gimana? EPB ini karena di sini bilangannya cuma 1 yang bisa dibagi, jadi EPB-nya tidak usah kita tulis. Lalu 1 ini bisa nggak dibagi 2? Enggak. 3 bisa dibagi 3? Bisa. Jadi bilangan prima yang kita ambil itu angka 3. Jadi 1 dibagi 3 nggak bisa, kita buat 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. EPB-nya karena di sini cuma bisa salah satunya. Karena EPB ini kita buat tidak ada karena di sini cuma 1 yang bisa dibagi. Lalu kita akan mencari KPK dan EPB-nya, yaitu KPK-nya di sini angka 2-nya ada berapa? 1, 2, dan 3. Berarti KPK-nya yaitu 2 pangkat 3 kali, di sini ada 3, berarti dikali 3. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8, dikali 3 sama dengan 24. Lalu kita akan mencari EPB-nya. EPB-nya ada apa aja? 2 dan 2. Berarti EPB-nya itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sekarang kita sudah dapat hasil dari KPK dan EPB. Oke. Di sini Oke, sampai disinilah penjelasan saya. Mohon kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.